bukan cuma layu, kadang mati. Jadi rugi ya, kita mupuk itu supaya bagus, tapi kadang malah dipupuk malah tewas. Sering itu kejadian kalau untuk pakai pupuk kimia. Jadi bagaimana caranya? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya dengan saya Kang Tejo di channel Kebon Sempit ya. Barusan ada motor lewat, jadi ini di pinggir jalan ya. Kita ambil di pinggir jalan sambil ngaso ini. Ya, kita mau bahas nih sedikit tentang, mungkin tempo hari ada video shot tentang cara pemupukan ya. Pernah saya sebutkan cara pemupukan. Kadang kita kalau mau mupuk itu, pupuk apa aja lah mereknya, semua jenis pupuk itu kan ada takaran, ada kandungan kondisi apa, kondisi jumlah nutrisinya lah yang perlu dimasukkan ke tanah ya. Cuman kan kadang kita khawatir kelewat, kadang kita pakai sendok, kadang lupa ngukurnya. Tadi udah berapa sendok, apalagi sendok ini rentan ya, karena kadang kan sendok ini kalau terlalu munjung, tahu munjung nggak terlalu penuh sama yang sendok kadang pres, itu kan udah beda jauh takarannya. Kadang-kadang kita selip di situ. Resikonya adalah ketika takarannya berlebih, itu bibitnya biasanya terus layu atau tanamannya layu. Bukan cuma layu, kadang mati. Jadi rugi ya, kita mupuk itu supaya bagus, tapi kadang malah dipupuk malah tewas. Sering itu kejadian kalau untuk pakai pupuk kimia. Jadi bagaimana caranya? Nah, caranya ini, kita ada alat namanya TDS meter atau TDS stem ya. Bisa dilihat nih TDS meter. Ini ada on off nya. Kalau di on dia hidup, kalau di off ya hidup, kalau di hold dia tertahan. Nah, setiap merek itu beda-beda. Jadi TDS ini fungsinya adalah untuk mengukur kadar kepekatan partikel. Jadi per million kadarnya. Jadi misal nih namanya ppm. Jadi kadarnya per million. Nanti kalau secara teori bisa dicek sendiri ya, atau tanya ke ahli petani. Kalau kita kan bukan ahli, kita hanya, saya disclaimer lagi ya, kita hanya sekedar berbagi aja. Dan sebelum kita lanjut, saya ingatkan juga bahwa kita di sini channel ini terhitung channel yang mungkin bisa dibilang belum terlalu lama. Jadi buat teman-teman tuh, dukung channel kita dengan cara like, subscribe, bagikan ke teman-teman yang lain supaya channel kita bisa bermanfaat buat sesama, supaya terus bisa ada buat teman-teman. Saya agak pilek ini ya, biar nanti sekiranya kita ini bisa tetap terus ada, biar saya juga semangat berbagi ke kawan-kawan. Terus nanti kalau ada kawan-kawan yang punya rezeki lebih, bisa disisihkan ke kita melalui super tank donasinya, atau mungkin ya apresiasinya lah, apresiasi buat kita bisa dikirimkan lewat super tank. Ada menu di YouTube di bawah ya, kalau mau ngirim super tank. Buat teman-teman yang ngerasa wah tutorial ini bagus ya, kirimlah super tank buat kita terus berkarya. Tapi itu tidak wajib ya, hanya sekedar bagi yang punya dana lebih mungkin, atau yang mungkin punya berkecukupan. Dan ya artinya buat teman-teman yang punya lebih dana. Jadi kita lanjut ya, langsung bahas masalah TDS ini. TDS ini singkatannya apa, itu saya tidak begitu penting. Yang jelas artinya adalah alat untuk mengukur kadar kepekatan dari partikel pupuk. Pupuk itu kan ada partikelnya tuh, ada natrium misal, ada
fosfor, ada kalium, atau ada Z, ada seng, ada Zn seng, ada mungkin Fe kandungan besi, atau mungkin apalagi ya, banyak lah pupuk-pupuk itu kan banyak kandungannya. Jadi tapi yang sering kita kenal itu kan natrium, fosfor, kalium gitu kan. Nah, untuk mengukur kandungan kepekatannya itu kita gunakan ini namanya TDS meter. TDS meter atau TDS, ya TDS meter. Ini ada TDS berapa kan, tiap brand beda ya. Ini brand yang saya tidak mengatakan brand ini ecek-ecek, tapi ini yang harganya murah, yang bentuk begini ini harganya murah, tapi bisa fungsinya alhamdulillah ini saya pakai 2 tahun lebih, 3 tahun masih stabil dan tidak ngacak ya. Jadi dengan ini kita enak gitu loh. Misal kita punya tanaman mawar. Tanaman mawar ini punya batasan kadar partikel nggak boleh lebih dari misal 3000, atau mungkin kangkung atau mungkin hidroponik kangkung ya, kangkung atau mungkin kemarin kita bertanam pakcoy, sawi atau apa yang hidroponik itu kan kadarnya kalau untuk kangkung itu di bawah 2000 tuh. Jadi 1500 lah standar. Makanya saya sering pakai di 900 aja udah bagus gitu. Kalau lebih dari itu mati. Karena kadang-kadang kita naker nih kadang-kadang lupa harusnya ngasihnya 4 sendok. Waduh, tadi udah 3 apa 4 ya. Kalau cuma sekali kita ingat. Cuman kalau kita udah mupuk mungkin setengah hektar atau mungkin mupuk banyak kan kita lupa kalau pakai ini kadang. Wah, tadi udah hitungan keberapa, atau mungkin mupuk kayak stroberi saya ini udah, stroberinya ini jumlahnya mungkin udah sekitar 400-an polybag ya. Ada 400-an polybag kan repot. Kalau kita ngitung-ngitung bingung, makanya pakai ini lebih enak. Caranya gimana? Gampang. Nanti akan saya ajarkan caranya gimana. Ingat, ini TDS bukan pH. Kadang-kadang orang salah. Wah, itu kadar nutrisi. Kadar nutrisi dengan derajat keasaman itu beda. Kalau kadar nutrisi itu diukur dengan kepekatan partikel, yaitu per million tadi, atau per sejuta, atau per apa. Bisa dicek lah secara teorinya, mungkin bisa tanya ke ahli-ahli pertanian ya. Mungkin praktisi, ahli-ahli pertanian. Kalau kita cuma praktisi yang berbagi aja lah. Jadi ini untuk mengukur lebih enak dia. Nah, kemudian kalau untuk pH itu beda. Kadang gini, tanah itu subur ya, subur, kandungan mungkin nitrogen, fosfor, kaliumnya banyak, mungkin ada Zn-nya, seng atau Fe, atau mungkin kalium, kemudian mungkin apalagi itu banyak gitu. Cuman dia kok nggak bagus, malah kadang ada keluar embuk. Kalau bahasa Inggrisnya embuk. Kadang orang-orang kalau mupuk pakai pupuk kopi itu keluar embuk. Embuk itu kalau bahasa Jawa ya, bahasa Sundanya uut. Kalau mungkin bahasa lain saya kurang paham gitu. Yang putih-putih itu yang kayak ulet tapi di dalam tanah. Itu karena derajat keasamannya terlalu basah. Itu bukan kesalahan di nutrisi, tapi itu adalah kesalahan di derajat keasaman tanah. Nah, kalau itu ngukurnya pakai ini. Ini namanya pH meter. pH meter ini ada 2 jenis ya, ada yang buat air dan ada yang buat tanah. Ini saya khususkan untuk air. Kalau merek kawan-kawan bisa pakai apa aja lah, nggak ada masalah. Cuman saya lebih suka yang ini. Kenapa? Karena dulu saya dapatnya ini dan kebetulan ini awet ya. Cuman untuk pemakaian pH meter ini harus dikalibrasi. Jadi pH meter ini bukan cuma buat tanah ya, buat air kadang, terus nanti bisa juga buat ngukur ya kayak air minum kita itu. Kadang air minum kok bikin pusing, bikin mual, kita cek dulu air minum ini bernutrisi enggak, bener enggak. Dicek dulu derajat keasamannya dengan ini. Misal derajat keasaman itu adalah angka kadarnya itu dari 1 sampai 14. Jadi 1 sampai 7 itu disebut dengan asam. Di bawah 7 ding, jadi 6, sekian gitulah, itu masih dibilang asam. Kalau dia sudah 7 itu berarti sudah netral ya. Kalau sudah 7 itu sudah netral. Makanya
nanti dari 8 sampai ke 14 itu disebut dengan basah. Makanya ketika kondisi tanah yang basah tersebut itu biasanya akan timbul embung. Nah, kalau tanah yang terlalu asam, dia akan timbul banyak jamur mungkin atau apa, jamur tertentu yang dengan keasaman, atau juga jamur yang kalau terlalu basah juga ada jamur tertentu yang putih-putih itu karena terlalu basah. Kalau dia terlalu asam ya nanti jelek juga di akar. Nah, makanya ngukurnya pakai ini. Makanya itu ya, kadang-kadang kawan nanya nih, lewat lagi kita di pinggir jalan, kadang-kadang kan kawan nanya, perbandingan media tanam itu pupuk kompos dicampur sama tanah sama ini apa ya? Idealnya memang 1:1, tapi kan kondisi pupuk kompos, pupuk kohe itu kan nggak mesti semua sudah terdekomposisi dengan baik ya. Makanya saya tidak pernah menerapkan aturan itu gitu loh. Kenapa? Kalau aturan itu saya terapkan, kan kondisi pupuk yang sudah jadi dengan yang belum itu beda. Jadi nggak bisa tanah satu pupuk satu atau tanah satu pupuk setengah. Yang paling bagus gimana? Pastikan tanahnya gembur. Kita aduk kira-kira gembur. Kita aduk kira-kira gembur. Nanti kalau sudah gembur, tinggal ini bisa dipakai untuk ngetesnya. Jadi apakah asam, apakah basah, apakah netral. Nah, percuma dong kalaupun kepupuk kebanyakan kalau dia basah, ya nggak bagus gitu loh. Jadi ini pH. Sekali lagi pH beda dengan TDS ya. pH ini untuk mengukur keasaman. Kalau TDS ini untuk mengukur kadar nutrisi di dalam larutan atau dalam pupuk. Nah, jadi ada pH dan ada TDS. Beda. Ini untuk mengukur keasaman, yang ini untuk mengukur nutrisi. Caranya gimana? Yuk kita langsung praktek di pemupukan. Ini kita mau mupuk. Kita daripada sistem takar-takaran gini bingung, kita langsung pupuk. Ini kebetulan itu bougainville kita. Itu kan lagi proses pertumbuhan, jadi saya pakai di sini gandasil daun. Ini bukan endorse ya, tapi kan, dan ini juga stok lama, bukan endorse, tapi karena memang saya pakai pupuk ini. Kadang saya juga pakai NPK Mutiara, kadang saya juga pakai apa pupuk-pupuk jenis lain ya, karena pupuk itu bagi saya ya saya setemunya. Yang penting kan kadarnya itu pas dan tepat. Nah, tinggal karena ini kita bougainville dalam proses pertumbuhan, kita pakai daun. Nanti kalau dia proses pembungaan berarti pakai gandasil B untuk buah dan bunga gitu. Jadi belum tentu tanaman hias itu harus daun semua. Daun semua kalau nggak berbunga jelek juga gitu. Makanya nggak bisa disuplai juga terus dengan ini gitu. Jadi ada fase-fasenya, di mana fase vegetatif kita pakai penguat daun, kalau dia fase generatif kita pakai penguat bunga. Nah, kita lihat ini, kita langsung praktek aja ya. Tapi saya ngabisin rokok dulu dikit, tanggung. Kalau sudah bermain pupuk ini nanti bisa keracunan kita. Jadi harus safety ya buat teman-teman. Kalau mau mupuk tanaman hiasnya harus safety. Kalau kita kalau nyambung mungkin sambil ngerokok sambil ngopi fine, no problem. Tapi kalau mupuk jangan, mabuk nanti. Kita bisa mabuk. Jadi caranya gimana biar ini ya kita habisin dulu rokoknya. Nanti habis ngerokok selesai, kita sambil ngobrol-ngobrol dikit, kita pupuk bougainville. Nah, setahu saya di bougainville itu standar kadar ppm-nya tidak boleh lebih dari 2000. Mungkin dia kuat di 3000, cuman kan kondisi akar tuh beda-beda, kemudian kondisi batang beda-beda. Jadi kita pakkan aja di angka di bawah 2000, mungkin bisa 1500 atau 1000 udah bagus. Jadi kita akan pupuk bougainville, kita akan atur kadar ppm-nya jadi sekitar di angka 1000-an lah gitu kan ya, biar nggak lewat. Oke, kita langsung ya, kita geser kamera. Ini karena sedang sendiri. Oke, kita geser. Ya, ini bougainville kita.
langsung kita zoom, kita shoot dari sini bougainville kita. Iya. Nah, ini bougainville kita yang baru tumbuh ya. Artinya baru proses kita perbaiki, baru kita tanam. Kayak ini baru kita sambung, Mas, baru disambung kok. Gimana nanti kalau kena pupuk rontok? Memang iya, kalau kebanyakan. Makanya kita pakai ini tadi. Kalau kita pakai takeran, kalau kelebihan percuma kita nyambung, di busuk rontok karena dia malah nggak kuat. Makanya kita pakai takaran yang ringan-ringan saja. Makanya pakai ini tadi, TDS meter. Fungsi TDS ini supaya enteng, supaya dia sambungan baru seperti ini, new baru, dia tetap enteng. Terus ini ada yang mau tanya, mungkin ini udah bunga kok kita masih mau pakai gandasil daun atau penguat daun, atau mungkin pakai NPK yang grow, atau pakai apa? Kenapa pakai yang daun, Mas? Jawabannya simpel ya. Ini kan masih ada yang kecil-kecil nih, mau kita bos dulu supaya tinggi, supaya besar. Jadi daun ini bunga ini kita abaikan, anggap kita tidak berbunga ini gitu. Jadi kita fokuskan dulu di daun. Ini kan ada sambungan lain nih, bisa dilihat ya. Kelihatan kayaknya, bisa dilihat ini. Ini kan ada nih sambungan lain baru tumbuh, kemudian ini juga baru, ini kan baru, ini beda, ini, nah yang lain-lain juga baru. Jadi walaupun dia ada bunga, ini kita abaikan biar kita ngebos dulu, kita booster dulu untuk pertumbuhan daunnya. Nah caranya gimana? Kita siapkan aja air semaunya kita mau mupuk. Kalau kita mau mupuknya banyak ya banyak, kalau dikit ya dikit. Kita langsung, kalau kita mungkin sendok tetap butuh, tapi bukan untuk nakar ya, hanya untuk biar dia enak aja, biar dia enak ngaduknya. Jadi nih kita ambil sendok, ini gandasil daun. Pupuknya teman-teman apa nggak ada masalah sebenarnya, yang penting dia pupuk untuk booster daun. Logikanya kan begitu ya. Tapi kita ini standar umum, 1 ember 1 sendok. Cuman kan kita pakai ini lebih enak nih. Kita tes aja, kita aduk rata dulu. Kita ratakan. Nah, kalau sudah rata, kita baru ukur. Kita hidupkan. Kita ukur, kita ambil standar ini 761 ppm, artinya 870. Makanya kadang orang bilang kalau pakai gandasil 1 sendok 1 ember, karena memang standar kan pas hampir mendekati 1000 ya. Makanya saya titik aman di angka mendekati 1000. Kalau untuk tanaman sayur jangan. Ini karena untuk tanaman bunga atau mungkin untuk tanaman buah mendekati 1000 ini aman, walaupun dia baru disambung nggak bakal layu. Jadi kalau mau kita tambah, nah ini udah 890 nih. Jadi kita ambil di angka 890 atau 900 lah standar. Jadi ini kadar ppm-nya sudah 900. Kalau kita tambah lagi, kita siramin, mati tanamannya karena kebanyakan kandungan nutrisi tadi, kandungan partikelnya. Jadi ppm tadi fungsinya. Jadi ini lebih enak ya pakai ini ya. Jadi kalau kita mau naikkan tinggal tambahin dikit. Kalau mau ngurangin ya tambahin air lagi gitu kan. Jadi kalau pakai ini teman-teman nggak usah susah. Kalau mau nyari di mana, toko online banyak. Kalau bingung nanya ke kita ya nggak apa-apa. Tapi saya nggak jualan, tapi hanya sekedar yang ngebantu. Kalau ada yang mau, tanya aja. Jadi untuk kalau kita mau mupuk hektaran atau tanaman bunga sampai ratusan polybag kan kita nggak capek nakar. Kalau capek pakai sendok, lupa kebanyakan disiram nanti lodong bahasa Inggrisnya, mati, busuk gitu. Ini langsung ya kita, ini pupuknya udah lama ini, kita siram aja. Nah jadi kalau kadar
pupuknya gimana ya, itu makanya saya tidak pernah menjelaskan pupuknya berapa sendok untuk gelas. Itu kenapa? Karena saya mainnya pakai TDS lebih enak. Untuk penyiramannya gimana? Takaran pasti tidak ada ya. Yang paling penting adalah tanahnya basah. Kalau terlalu basah juga percuma, dibuang sia-sia aja airnya. Tergantung media, tergantung pot. Kalau potnya gede makin banyak gitu kan. Yang penting dia basah. Tapi ini kayak ini nih, kebanjiran ini buang-buang nutrisi sebenarnya, rugi. Tapi nggak ada masalah sih, karena itu masih di polybag ya. Kita nggak bisa ngukur yang pastinya. Kadang ada di channel-channel lain harus pakai takaran sekian gayung. Itu tidak salah, tapi bagi saya nggak tepat, karena kan kondisi pot, kondisi bunga, kondisi tanaman itu beda-beda. Yang penting dia basah merata sampai bawah. Jadi itu ya cara kita kalau mau mupuk biar simple enak. Ini bisa diaplikasikan juga ya di kopi, di pisang, di mangga, di semua jenis tanaman. Kalau untuk mupuk kita tinggal cek aja pakai ini TDS meter. Nanti kalau untuk masalah pH meter kita bahas kapan-kapan. Yang penting tadi sudah saya jelaskan itu ada pH meter. Karena memang jarang saya pakai, karena kondisi tanah saya rata-rata bagus, jadi jarang saya pakai gitu ya. Ya itu aja, kita lanjut lain kesempatan. See you.